Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Tidaklah ada Tuhan engkau akan mencelakakan sebuah negeri kecuali Allah mengirim ke sana seorang Rasul. Rasul itu bertugas menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah juga tidak akan mencelakakan sebuah negeri kecuali kalau penduduk negeri telah melakukan kezaliman kepada Allah. Surat 28 Al-Qasas ayat 59. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah kita pada hari ini berjudul perbuatan-perbuatan zalim mengakibatkan kehancuran. Dalam sebuah pesan Rasulullah beliau berkata begini. Hadis itu dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan yaitu oleh Tirmizi. Bunyinya begini. Iza fa'alat ummati khamsata asyarata wa 'alaika faqad halla biha al-bala. Apabila umat ini telah melakukan sebuah kejahatan, dalam hadis itu banyak kejahatan 15, maka jangan berkecil hati lagi, azab Allah akan berdatangan yang kamu tidak tahu dari mana sumbernya. Yang jadi persoalan sekarang, mana yang 15 itu? Sahabat bertanya, qila wa man hiya ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Kaum muslimin rahimakumullah, banyak 15 macam. Andai kata ada di antara kita yang seperti itu nanti, mohon. Andai kata ada, kepada kita berusaha untuk yaitu tidak seperti itu lagi. Sebab kalau Allah mendatangkan malapetaka tidak dipilih oleh Allah yang bersalah saja, tidak. Lihat dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada malapetaka yang Allah akan berikan kepada kamu yang tidak dipilih oleh Allah yang bersalah saja, tidak. Semua akan merasakan. Iza kanal maghnamu dualan. Yang pertama, apabila kekayaan itu tidak merata. Apakah saatnya saat ini? Wallahu a'lam. Yang kedua, wa iza kanatil amanah maghnaman. Amanah tidak lagi itu sepertinya, malah sudah tercecer di pinggir jalan. Yang ketiga, wazakah maghraman. Zakah tidak lagi ada orang membayar. Ingatkah kaum muslimin pada waktu zaman Abu Bakar, tugas beliau dua yang paling berat. Pertama, memerangi orang murtad. Kedua, memerangi orang tidak mau bayar zakat. Yang keempat, wa ta'ar rajulu zaujatahu. Kamu saat itu nanti, kata Rasulullah, patuh sekali kepada istri. Sehingga apa yang dikatakan istri, apakah benar apa tidak, patuh saja. Yang kelima, wa aqqa ummuhu. Durhaka kepada ibu. Tapi yang keenam, wa barra sadiqahu. Berbaik-baik dengan temannya. Satu lagi, wajaffa abahu, tidak berbaik atau mendurhaka atau melawan kepada ayah. Apakah saat ini kaum muslimin terlihat anak kita saat ini
kepada ayahnya dia tidak patuh, kepada ibunya apalagi, pada temannya jangan disebut. Malah khotib ini sendiri tadi malam ada pengajian di sebuah tempat, ada anak-anak berjamaah sholat. Kebetulan mereka berjamaah, anak-anak tidak banyak, hanya 7 orang. Sepertiga belum sampai sepertiga, baru 1 rakaat mereka tertawa. Terpaksa khotib ini berhenti, belum pulang. Tunggu dulu selesai sholatnya, ulang lagi. Mereka ulangi. Padahal kaum muslimin ini yang akan kita harapkan 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Yang kita ini berapalah umurnya? Kaum muslimin. Jadi nanti akan ketemu, kata Nabi, anak-anak melawan kepada ayah, tidak patuh kepada ibu, tapi dengan temannya jangan main, berbaik-baik. Kita teruskan yang ke-8. Warfatil aswatal masjid. Suara di masjid tidak lagi seperti yang diinginkan. Malah nanti terjadi pertengkaran segala macam di masjid. Artinya masjid tidak berperan lagi. Yang ke-9, wa kana zaimul at-taqwimul arzalahum. Nanti pemimpin kamu angkat yang tidak menurut aturan agama. Arzalahum itu hina di antara kamu. Apakah saat ini masanya, apa yang akan datang, wallahu alam. Tapi itu pesan Nabi. Kaum muslimin, yang ke-11, wasyarol khamar. Khamar sudah biasa, sudah tidak lagi menjadi luar biasa, malah sudah menjadi makanan sehari-hari. Kita lihat saat ini anak-anak muda kita, apa yang terjadi saat ini di tempat ini, kalaupun tidak di tempat ini, tempat lain, tapi itu anak muda yang akan 10, 20, 30 tahun akan datang akan yang hidup. Tidak yang tidak kita ini, mereka yang hidup. Tapi bagaimana, Allah alam. Yang berikutnya, wala bisal harir. Kamu suka kepada pekan-pekan mewah. Kita lihat sekarang ini, satu sisi betul bagus, pakaiannya bagus-bagus semua, tidak apa-apa. Tapi di sisi lain, kalau semuanya sudah begitu, tidak apa-apa. Tapi kita lihat orang miskin, orang payah, orang segala macam. Selanjutnya nomor yaitu 13. Wattakhizatul qayyina. Kamu suka musik. Sekarang coba lihat, musik menjadi apapun yang terjadi, musik sudah di depan. Malah ada yang paling aneh, kaum muslimin meninggal ayahnya, ibunya juga pakai musik. La haula wala quwwata illa billah. Nanti akan datang seperti itu, kata Nabi. Apakah sekarang sudah dimulai? Tapi yang jelas seperti sekarang ini, musik sudah di depan. Sedikit-sedikit musik. Yang berikutnya, wattakhizatul qayyinat. Perempuan sudah menjadi itu dambaan kamu, tapi dia disuruh ke depan. Sedikit-sedikit ibu-ibu malah ada, kaum muslimin untuk dimaklumi, ada satu partai politik kabarnya tidak yaitu bisa mencalonkan lagi, gagal karena tidak ada perempuan. Jadi perempuan perlu, jangan ini menurut itu hadis tadi akan datang nanti suatu ketika, kata Nabi, yang perempuan kamu dambakan, musik kamu utamakan, sedikit-sedikit musik. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, walanal akhirul hazil ummah awalaha. Yakni kamu nanti di suatu ketika, di suatu masa, kata Nabi, bahwa kamu selalu menyalahkan yang dulu. Ini kan dulu seperti itu. Jangan, sebenarnya tidak, dan dilarang oleh agama. Saat ini keinginan kita, dan ini barangkali caranya orang untuk menghancurkan segala macam. Kaum muslimin, kalau hal itu sudah terjadi, apakah sekarang? Apakah akan datang? Apakah telah? Wallahu alam. Namun ada tugas kita yang tidak harus kita pertahankan dan harus diperjuangkan. Sebab begini, unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolong saudara engkau teraniaya atau menganiaya. Menolong orang yang teraniaya biasa, jatuh dia dari Honda, kita bantu. Tapi menolong orang yang menganiaya itu juga ditolong. Sehingga sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana menolong unsur zaliman, menolong orang yang teraniaya? Biasa, menolong orang yang menganiaya bagaimana? Zaliman, aniaya, menganiaya dia bagaimana? Kata Nabi dalam sebuah hadis, wa tahjuhu wa taradduhu anil zulmi. Cegah dia untuk tidak lagi berbuat kezaliman. Cegah dia untuk tidak lagi berbuat kemunafikan. Cegah dia untuk tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak baik. Kaum muslimin, artinya kita tidak boleh apatis.
Saat ini kita banyak apatis. Yang oleh Nabi jangan diharap yang apatis masuk surga. Salasul lahul jannata. 3 perkara jangan diharap surga. Pertama, mudminul khamr, peminum minuman keras. Apakah bir, TKW, gimlet, ekstasi, nipam, putau, sabu-sabu, ganja, morfin, marijuana, nikotin, heroin, katenom, segala macam. Dalam Al-Quran cuma yang memabukkan, sedangkan yaitu dalam usahakan ini bermacam-macam. Yang dalam ayat cuma maisir itu berkhamar saja dalam Al-Quran. Kaum muslimin jangan harap surga yang seperti itu. Jangan. Yang kedua, uquqil walidain, orang durhaka kepada 2 orang tua. Kaum muslimin, anak-anak remaja, tolong orang tua. Jangan ada satupun di antara anak-anak kita ini, yang kecil-kecil, yang muda-muda, yang belakang tempatnya, kalau sana pakai seragam, itu jangan sempat ada yang melawan kepada ayah dan ibu. Malah mengatakan apa, itu tidak boleh. Apa, saya juga tidak boleh. Wa qul lahum ma qawlan karima. Katakanlah perkataan yang baik-baik. Kaum muslimin 2. Yang ketiga, apa yang tidak boleh, yang jangan diharap surga itu. Yang ketiga, ad-dayus. Ya Rasulullah, ma huwa ad-dayus? Ya Rasulullah, apa itu dayus? Kata sahabat, jawab oleh Nabi, bara'atun min ahlihi. Orang yang lepas diri daripada urusan keluarganya. Anaknya tidak solat, baginya tidak apa-apa. Anaknya tidak iaitu mau melakukan ibadah lain, baginya tidak apa-apa. Anaknya selalu itu lupa ukhuwah, lupa persaudaraan, lupa segala macam, tidak apa-apa. Bagaimana jawabnya? Hanya begitu. Begini orang sekarang. Orang sekarang suka HP. Bayangkan kaum muslimin. Begitu hebatnya orang untuk menghancurkan kita. Ada malah anak dia tidak tahu apakah rusak nanti apa tidak, anda jadi masalah. Enam pokok modern. Kaum muslimin, mudah-mudahan kita yang apatis. Yang apatis jangan diharap surga. Ad-dayus dalam bahasa agamanya ad-dayus, bara'at, jangan diharap surga. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah kita yang paling singkat ini akan menggugah hati kita untuk bersama-sama bergerak maju ke depan untuk memperjuangkan negeri ini. Dan tidak lama lagi mungkin akan menghalangi kehancuran. Apa akibatnya kehancuran kalau terjadi? Hadis tadi belum selesai. Kata Nabi begini, fal yartaqabu inda zalik. Kalau yang 15 macam itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan bagi kamu, sudah tidak jadi masalah lagi. Apa kata Nabi? Akan datang kepada kamu pertama rihan hamra, panas yang membara. Bukan main panasnya. Satu, yang kedua al-sahfan, atau itu gempa. Lihat gempa ini, dalam Al-Quran juga ada gempa. Kemarin betapa besarnya gempanya, malah ada orang sengaja ada melihat keluarga ke Padang ini keluar pulang lagi. Yang ketiga, yang tidak kalah juga pentingnya akan kita terima nanti, au maskhan. Apa itu maskhan? Itu penyakit yang aneh. Kalau kemarin adalah yang nama penyakitnya adalah yaitu yang kemarin itu bermacam-macam. Malah jamaah kita yang belum kena penyakit itu dianggap kena. Dibawa ke rumah sakit, dikuburkan malah 2 kuburannya. Ada jamaah kita itu kebetulan 2 kuburannya. Penyakit apa? Yang aneh seperti kemarin. Mudah-mudahan yang 3 ini tidak terdapat oleh kita. Dan kalau itu nanti terjadi, kalau yang 15 macam itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang, tunggu, tidak lama lagi kehancuran akan datang. Mudah-mudahan kaum muslimin, kita yang hidup saat ini, yang tugas dan tanggung kita berat sekali. Mengapa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berhenti menyuruh orang berbuat baik. Jangan berhenti mencegah orang melakukan kemungkaran. Siapapun di antara kita, bukan hanya mubalik atau tidak, apalagi seorang orang Muhammadiyah, dia harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang, harus juga dia merasakan seperti itu. Mudah-mudahan kaum muslimin, khutbah yang paling singkat akan menggugah hati kita untuk bersama-sama beramar ma'ruf, bernahi mungkar di tengah-tengah masyarakat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Nula malakatu yusalluna